Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz banyak yang Ya. baru bergabung tuh Ustadz, seneng banget Makasih ya. banyak. Makasih banyak kepada jamaah yang mungkin tidak bisa sampai ke sini tapi masih stay di rumah. Iya, makanya mereka seneng banget nih nonton, mau belajar katanya sama Ustadz Maulana, Ustadz Faris dan juga Ustadz Syam di sini, Masya Allah. Hari ini kita sedang membahas pilihan Allah atau pilihan nafsu nih. Ustadz di luar sana banyak yang sedih Ustadz. Ya. Mereka begini, sedih banget, umur semakin bertambah tapi jodoh pun tak kunjung tiba Ustadz. Iya. Akhirnya ada yang ngelamar mereka walaupun mereka nggak suka, ya udah terpaksa mereka pilih deh. Ya udah deh nggak apa-apa deh saya terima lamarannya. Itu pertanyaannya Ustadz, itu jodoh pilihan Allah atau pilihan nafsu karena terpaksa takut nggak ada yang ngelamar lagi ke depannya. Bukannya manusia diciptakan berpasang-pasangan ya Ustadz ya? Iya. Itu gimana Ustadz Maulana? Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi tetap berbaik sangka atas takdir Allah. Bisa jadi itu adalah bagian dari cara Allah untuk mempertemukan kita dengan jodoh kita. Oh itu bisa jadi bagian Bisa dari cara jadi Allah? bagian cara Allah. Makanya tetap aktif walaupun dijodohkan. Ya. Kayaknya saya terpaksa banget daripada tidak ada. Tidak, bisa jadi itu adalah cara Allah mempertemukan kamu dengan jodohnya. Makanya aktiflah dengan jodoh tersebut. Dan dengan aktif ini sebenarnya ada namanya penantian untuk menemukan yang lebih tepat. Makanya mohon maaf tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan. Karena cara Allah mempertemukan jodoh itu dengan berbagai macam cara yang mungkin di luar dari pemikiran kita. Karena bisa jadi kita pikirkan, kayaknya ini nggak cocok deh. Tapi menurut Allah itu baik menurut. Bisa jadi menurut kita tidak baik, tapi menurut Allah itu baik untukmu. Oh, iya. Jadi bisa jadi menurut kita itu baik, tapi menurut Allah tidak baik. Tidak baik, ya. Dan bisa jadi kita berkata aku sudah telat, tapi itu sebenarnya lebih tepat di situ. Ini saat yang tepat ya. Di saat yang tepat. Makanya mohon izin kepada semua yang lagi menanti jodoh tetap berbaik sangka. Ya. Dan setiap yang mengejar jodoh yakin bahwa jodoh kita ada. Masya Allah. Itu. Harus yakin dulu. Kemudian apa lagi? Harus melihat, betul tadi kata Ustaz Faris tadi sebelumnya, bahwa lihat agamanya. Nanti penentuannya adalah karena agamanya. Dan ingat, Ya. bukan hanya sekedar, tapi sekupunya itu. Jangan sampai langgeng enggak. Karena Allah itu bisa jadi karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Sekali lagi, karena Allah, sebab Allah, dan untuk Allah. Karena banyak orang mungkin berkata, Masya Allah, tabarakallah kayaknya. Tapi ternyata itu luar biasa loh. Bagaimana Ratu Asia yang memiliki pasangan jodohnya adalah Fir'aun, tetap tidak pernah komplain, tetap berbaik sangka, tetap berusaha. Dan ternyata Allah takdirkan Ratu Asia untuk memelihara Nabi Musa alaihissalam. Oh pasti Allah ada maksudnya Ada untuk itu maksudnya. ya. Jadi segala sesuatu pasti ada tujuan penciptaan. Jadi tinggal bagaimana kita menjalani kehidupan ini dalam bentuk persembahan kepada Allah. Karena jodoh itu bagian daripada ibadah kita sebenarnya. Maka ibadah yang terlama adalah menikah. Oh ya. Ibadah yang terlama adalah menikah. Kalau salat mungkin bisa berhitung menit. Ya. Berapa menit? Kalau puasa berhitung jam. Ya. Kalau haji ya berhitung hari lah. Hari ya. Tapi kalau menikah bisa bertahun-tahun. Seumur hidup Masya Allah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jadikan ini persembahan kita kepada Allah untuk meraih ridha Allah. Untuk meraih ridha Allah. Dan bisa jadi ketika kita dijodohkan, itu cara Allah buat kita untuk bisa berbakti kepada orang tua kita. Karena sebenarnya orang tua, tidak ada orang tua yang mau memaksakan sebenarnya. Tidak ada orang tua yang mau menyakiti perasaan anaknya. Tidak ada orang tua yang mau menang sendiri. Semua orang tua mau melihat baiknya anaknya. Karena anaknya tidak dapat jodoh, maka dicariin. Iya. Karena Kasihan kayaknya nih. anak ini malas banget, dipaksain. Ya. Lama-lama sebelah kiri kita dipaksain. Dipaksain juga. Karena sudah kelamaan. Ya, jadi gitu. Siap-siap, Jadi, siap. jadi seperti itu. Tinggal bagaimana kita, kesanggupan kita. Sanggup enggak? Dengan cara apa? Tidak berputus asa. Sekalipun itu dijodohkan, sekalipun itu dipilihkan, sekalipun itu kayaknya terpaksa, ternyata ini luar biasa. Betapa banyak nenek-nenek kita orang dulu itu dijodohkan, tidak tahu, dipaksakan. Iya ya. Kita lahir ini. Iya langgeng lagi sampai Langgeng sekarang lagi. ya. Sampai Iya, beranak bener cucu. juga ya, betul juga ya. Iya, beda dengan sekarang. Ya. Udah lama bersama-sama, menikah enggak lama. Ya Allah. Orang ini, kalau saya masih ingat cerita Andre Guruta, itu surat cinta mereka itu disimpan di mana? Di ayam yang sudah mati. Dan lalu dihanyutkan di sungai.
Jadi wanita itu mencuci, ada ayat, ternyata ada surat di dalamnya. Itu saking rahasianya itu. Saking rahasianya. Ayam pun tidak tahu. Nanti mati baru bisa bawa suratnya. Nah, ya ini mohon izin, tidak segala sesuatu kata Allah dijadikan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Jadi bahagian dari kebesaran Allah adanya orang diperjodohkan, artinya adanya orang ada jodohnya, Ada jodohnya, ada pasangannya. ada pasangannya. Siapa yang menyangka? Ya. Virus adalah jodohnya. Iya, Masya Allah. Tidak ada yang menyangka. Bener juga takdir Allah ya. Ustaz. Takdir Allah. Jadi takdir Allah itu sebenarnya baik. Semua baik. Tinggal bagaimana kita sanggup gak menjalani. Atau makanya ada orang yang marah dengan takdirnya. Ada orang yang bersyukur dengan takdirnya. Ada yang ridho dengan takdirnya. Dan ada yang berkata alhamdulillah nikmat banget. Kita jalani aja. Ya, itu tinggal bagaimana apakah Anda mau. Zalika takdirul azizil alim. Demikian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalaupun dipaksakan atau dijodohkan, bisa jadi itu yang baik. Bisa jadi itu yang baik buat kita ya. Yang penting kita lihat dulu seperti tadi Ustaz Farid juga bilang kriteria sama tahapan-tahapannya Iya, juga harus jelas itu ya. tetap jalani sesuai Masya syariat. Allah, sesuai syariatnya jamaah, jangan berburuk sangka dulu. Insya Allah itu mungkin adalah jodoh yang terbaik buat kita. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana, jazakallah khair. Baik, mungkin ketika kita sedang berhubungan dengan seseorang dan kita sudah berusaha meyakinkan diri kita nih jamaah yang ada di rumah kalau dia adalah jodoh kita, pasti kita lakuin adalah sholat istikharah. Iya. Ustadz Syam juga pasti pernah kan ngelakuin sholat istikharah untuk berbagai macam hal lainnya pasti ya. Betul. Nah aku pengen tahu tuh Allah itu ngasih kita gambaran-gambaran itu melalui apa sih? Lewat mimpi atau apa nih? Biar itu jelas tuh ini pilihan Allah bukan pilihan nafsu kita semata aja Ustadz Syam. Oh, Silakan, Masya Ustadz. Allah, sebenarnya jawaban daripada istikharah itu sudah ada di dalam doa istikharah itu sendiri. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri. Ya Allah, kalau engkau sungguh mengetahui bahwa hal ini adalah baik untukku, untuk kehidupanku dan baik untuk setelah kehidupanku nanti, akhir kehidupanku nanti maksudnya di akhirat, baik untuk agamaku, baik untuk duniaku dan baik untuk akhiratku, maka faqadurhu li, maka takdirkan aku, maka takdirkan untukku dan fayassirhu li, dan mudahkan untukku, ya kan? Jadi jawabannya apa? Yang pertama adalah Allah akan memudahkan untuk kita urusan itu. Jadi kalau ada orang yang sudah istikharah dalam doanya itu dia sudah minta sama Allah. Kalau memang ini untukku ya Allah, mudahkan bagiku jalannya. Ya kan, mudahkan bagiku jalannya. Ada misalnya seseorang mau masuk kampus antara jurusan ekonomi ataupun kedokteran misalnya, kita ambil satu contoh. Ketika dia misalnya minta sama Allah istikharah, ya Allah fayassirhu li, kalau memang ini untukku adalah mudahkan bagiku. Kalau memang baik untuk agamaku mudahkan bagiku, mudahkan bagiku. Dia tes ini gampang, tes ini yang satunya lagi gampang dua-duanya. Pas mau daftar kok yang satunya agak susah jalannya gitu. Dan yang satu ini lebih dimudahkan sama Allah, maka itu adalah jawaban daripada istikharahmu sendiri. Karena dia yang minta dalam doanya, fayassirhu li, ya Allah mudahkan jalannya untukku. Wa in kunta hadzal amra syarrul li, kalau engkau ketahui ya Allah bahwa ini adalah tidak baik untukku, fasrifhu anni, ya Allah palingkan dia dariku, dan fasrifni, ya Allah palingkan aku darinya. Karena banyak orang yang udah tahu buruk tapi nggak bisa berpaling gitu kan. Jadi jawaban istikharah yang pertama adalah Allah mudahkan baginya jalannya. Jawaban yang kedua, Masya Allah, ar-ru'yas salihah. Adalah mimpi seseorang atau mimpi yang benar dari Allah. Mimpi itu ada bunga tidur, ada yang namanya gangguan setan, dan ada juga mimpi yang baik, mimpi yang jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa juga meremehkan mimpinya orang-orang soleh, karena juz'um min ajazain nubuwah gitu, daripada bagian daripada kenabian gitu, daripada hikmah-hikmah yang pernah diberikan kepada para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang soleh, nah, orang tua kami itu sering begitu. Orang tua kami itu kalau misalnya mau memilihkan sesuatu untuk anaknya, utamanya bapak tuh sering bertanya kepada para ulama. Jadi datang kepada kiai termasuk Andre Guruta, Allahu yarham, bapak datang ke sana, Puang mau ku kasih masuk anakku di kampus ini, bagaimana menurut tak Puang? Biasanya Guruta tuh langsung kayak bilang, besok ku telepon kok. Karena malamnya mungkin beliau bermimpi.
Ya, Masya karena Allah. orang-orang yang kita yakini kesalehannya, para kiai, para guru kita tanya kepada beliau. Mungkin kita istikharah sendiri nggak mimpi-mimpi karena Ya. mungkin kita kurang soleh gitu kan. Iya. Jadi Atau kita mungkin tanya bacaannya ya, salah ya Ustadz ya. minta izin, baik nggak ini? Kita nanya sama guru, baik nggak ini jodoh ini untuk saya? Kita tanya kepada orang-orang yang kita yakini kesalehannya, yang sholat berjamaah, yang mungkin ya Allah ini orang soleh banget. Nggak apa-apa kita bertanya kepada mereka, bagaimana? Mungkin mereka akan bertanya siapa namanya? Oh ya udah besok aku telepon ya jawabannya ya. Karena mungkin beliau akan bermimpi pada malam harinya. Karena ini tidak bisa dipungkiri, ini riwayat Ahmad gitu kan. Hadis ini adalah riwayat Ahmad bahwasanya ada mimpi orang-orang saleh. Tapi ada juga mimpi bunga tidur dan mimpi bisikan setan. Yang mana itu dia istikharah untuk berjodoh. Kemudian dia sebelum tidur nonton Korea. Di mimpinya yang muncul Adegan Koreanya. Iya, Son Joong Ki yang muncul di mimpinya. Lalu dia bilang, Ustadz saya istikharah yang muncul di mimpi saya Sun Joong Ki dan Lee Min Ho. Bagaimana Ustadz? Saya bingung antara Lee Min Ho dan Sun Joong Ki. Bagaimana caranya kau tidak bermimpi Lee Min Ho? Kalau sebelum kau tidur kau ketiduran karena nonton drama Korea. Jadi itu bukan mimpi dari orang soleh atau bagian daripada kenabian. Jadi sangat mudah untuk memprediksi bahwa ini jawaban Allah atau misalnya cuma nafsu. Antara lain adalah ketika seseorang istikharah tadi yang dianjurkan oleh guru kami Ustadz Faris, bahwasanya Allah akan memudahkan jalan baginya. Allah akan memudahkan jalan baginya. Ada beberapa teman-teman yang sudah mantap menikah misalnya, ini ada curhatan dari teman-teman, mantap menikah tapi ternyata lama-kelamaan kok batal gitu, bisa cancel sendiri gitu. Dan ternyata itu adalah jalan Allah untuk menunjukkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada Masya Allah, berarti kalau Allah sudah ngasih kita kemudahan jalannya dan kita Betul. dimimpikan yang baik, insya Allah berarti itu adalah jawaban dari doa-doa kita. Sony masuk Islam itu indah nge-host istikharah gak? Istikharah lagi, istikharah. Iya, Itu iya, iya. ternyata aku jadi berkah juga. Jadi aku dapat ilmu juga dari guru-guru Oh, aku yang ada di Masya sini, Masya Allah. Allah. Jadi semuanya aku ngerasa Masya Allah ini jalan yang terbaik juga buat aku. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama. Baik jamaah yang ada di rumah, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, dan kita pasrahkan pada ilahi. Dan kita akan masuk ke segmen Al-Quran Menjawab. Silakan Ustadz Faris, silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah segmen yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa semua. Bagaimana Islam menjawab kehidupan kita. Yang pertama, apakah ciri seseorang telah menjalankan peran sebagai pasangan pilihan Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran menjawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Masya Allah. Bahwa ada 3 fungsi seseorang menjadi pasangan bagi seseorang yang lain. Yang pertama adalah sakinah, yang kedua adalah mawaddah, yang ketiga adalah rahmah. Allah jelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 ini tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau sekiranya seseorang dengan menikah itu dia menjadi lebih tenang. Sakinah berasal dari kata sakan. Sakan itu berarti diam. Ini manusia merefleksikan kehidupannya. Jadi seseorang bisa berjumpa apa saja persoalan dalam kehidupan di luar rumahnya. Dengan saudara-saudaranya, dengan teman-temannya, dengan pekerjaannya, dengan karirnya, dengan bisnisnya. Tapi begitu dia pulang ke rumah, dia merasakan ketenangan. Ini ciri pasangan telah sesuai dengan fungsi-fungsi yang telah dijelaskan oleh Al-Quran. Yang kedua adalah mawaddah. Mawaddah dan rahmah. Ini yang kedua dan ketiga. Apa beda mawaddah dan rahmah? Mawaddah adalah rasa cinta karena faktor eksternal di dalam diri, di luar diri manusia, yaitu sesuai dengan pasangannya. Saudara, mawaddah ini berasal dari kekaguman.
Jadi bagaimana pasangan berpenampilan lebih baik, berpenampilan menarik, menyiapkan senyuman yang paling bagus, melayani suaminya. Lalu timbul mawaddah. Ini berarti dia sesuai dengan fungsinya. Kemudian rahmah. Rahmah itu apa? Nanti setelah tua mungkin tidak bisa mengurus dengan baik. Mungkin kecantikan juga sudah pudar. Tetapi ada rahmah di situ. Ada rasa saling sayang di situ. Ada rasa saling kasih di situ. Ya. Nah, lalu apakah ada jaminan Allah bahwa dia akan memberi rizki bersama dengan jodoh? Al-Quran menjawab. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون بسم الله الرحمن الرحيم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Subhanallah. Dua ayat di dalam An-Nahl dan An-Nur yang tadi dibacakan oleh Ustaz Syam memberikan jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan rizki seseorang yang menikah karena mengharapkan pahala dari Allah dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami ayat ini dengan logika akan sulit paham. Tetapi lihatlah janji Allah pasti akan benar. Maka kalau seseorang benar-benar menikahnya karena Allah untuk jauh dari yang haram, maka Allah akan memberikan rezeki. Tetapi apakah berarti jika sesuatu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keluarga tidak mungkin akan menerima hal-hal yang buruk? Tidak mungkin. Karena fungsi suami maupun istri adalah sebagai pakaian. Artinya menutup hal-hal yang kurang dari pasangannya. Al-Quran menjawab. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Subhanallah. Ada banyak fungsi dalam berkeluarga. Tetapi satu hal yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ini adalah perempuan adalah pakaian bagi kamu, kamu adalah pakaian bagi istri-istri kamu. Artinya apa? Menutupi kekurangan-kekurangan. Inilah fungsi saling melengkapi. Artinya pasanganmu bukan seseorang yang sempurna, bukan. Pasanganmu memiliki kesalahan, pasanganmu memiliki kelemahan, pasanganmu memiliki hal-hal yang tidak baik mungkin engkau lihat. Tapi disitulah bagaimana engkau melengkapi pasanganmu agar sempurna. Ini tujuan dalam berpasangan. Subhanallah. Allah, jazakallah khair Ustadz Faris, jazakallah khair Ustadz Syam. Baik, satu lagi saya mau nanya sama Ustadz Syam sebagai perwakilan generasi milenial sekarang. Ini anak-anak milenial nih wajib disimak nih pertanyaannya nih. Bagaimana nih caranya agar para anak-anak milenial ketika memilih jodoh itu nggak terjebak dengan pilihan nafsu saja. Tetapi jodoh yang dipilih itu harus berdasarkan pilihan Allah. Silakan Ustadz Syam. Berdasarkan pilihan Allah berarti sesuai dengan syariat Allah. Sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Menikahi karena hartanya, menikahi karena cantiknya, menikahi karena keturunannya. Itu boleh-boleh saja kata baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi yang lebih utama adalah menikahi karena agamanya. Artinya kita bisa memilih karena cantik, boleh saja.
kalau dia ada agamanya. Boleh kita memilih karena harta, kalau dia ada agamanya. Boleh kita memilih karena keturunan, kalau dia ada agamanya. Dan boleh kita memilih ketiganya. Ada teman saya mengungkapkan, kalau bisa mulai dari 1000, kenapa kita harus mulai dari 0, ya kan? Masya Jadi Allah. udah lengkap semua 4 ini, ya kan? Diajarkan, manajer kami ngajarin itu bahwasanya partner kami ngajarin kalau bisa mulai dari 1000 syam, kenapa harus mulai dari 0? Jadi kalau sudah punya 4 ini, Masya Allah berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah itu pilihan nafsu karena kita melihat dari 4-4-nya? Oh tidak, tentu saja tidak. Kenapa? Karena ada pilihan agama di situ. Dan yang fadfar bidzatid, kalau kita memilih karena agamanya, engkau akan bahagia tentu saja. Dan itu jaminan daripada Allah dan Rasulnya. Yang kedua tentu saja yang sudah tadi kita bahas sama-sama adalah istikharah. Kalau memang Allah yang memudahkan jalannya, berarti itu sudah pilihan Allah. Yang ketiga, dari pembahasan yang sudah panjang lebar dijelaskan guru-guru kami tadi yang mulia, bahwasanya tentang takdir begini, tentang nasib begini, ya kan orang Indonesia bilangnya nasib sebenarnya. Nasib dan takdir itu adalah sesuatu yang sama sebenarnya. Nasib itu dari bahasa Arab nasib. Nasib artinya adalah bagianku ya, bagianku atau jatahku segini. Ya jatahku segini, tapi sudah semua ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting yang kita ambil dari pelajaran tadi adalah ternyata nasib, takdir itu, takdir Allah masih bisa dinego. Masih bisa dinego. Masih bisa dinego. Bukankah di awal segmen Ustadz Faris sudah menjelaskan yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah berhak menghapus takdir, Allah berhak untuk menuliskannya kembali, Allah berhak untuk menggantinya. Maka kalau kita sudah yakin bahwa takdir bisa dinego kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mintalah di sepertiga malam akhirmu sesuatu yang terbaik untukmu. Ya, kalau misalnya engkau sedang ngebucin, kalau misalnya engkau sedang terjebak dalam satu cinta, misalnya satu hubungan yang tidak jelas arahnya kemana. Ustadz saya sudah pengen banget nikah tapi cowok saya nggak ngelamar-ngelamar. Berarti Anda sedang terjebak dengan sesuatu yang tidak berujung gitu. Maka minta sesuatu kepada Allah. Ya Allah, kalau takdir saya seganteng Lee Min Ho, ya Allah minimal seperti Lee Min Ho. Kalau tidak dapat Lee Min Ho yang lebih baik daripada Lee Min Ho. Nah, kayak ya kan. Jadi minta sama Allah jangan tanggung-tanggung. Dan detail, ya Allah, saya selalu salah doa sebenarnya Son. Saya Gimana? berdoa, ya Allah saya pengen nikah habis lebaran. Saya lupa nyebutin lebaran Lebaran tahun berapa. kapan ya? Lebaran tahun berapa. Benar. Jadi ternyata doa itu harus detail kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Yang pertama tadi adalah memilih, yang kedua adalah istikharah, yang ketiga negosiasilah dengan Allah dengan cara memperbanyak doa. Yang keempat tentu saja usaha untuk memperbaiki diri. Usaha untuk memperbaiki diri itu kenapa? Karena Allah sudah jamin yang baik adalah untuk yang baik. Tentu saja Allah akan melihat kita nih orang sudah memperbaiki dirinya. Tapi ada orang Ustadz dia baik tapi ternyata Allah kirimkan pasangan yang kurang baik. Oh mungkin menurut kita kurang baik tapi disitulah ladang pahala dia. Menurut Allah itu yang baik ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalau sudah ditakdirkan Allah, ditetapkan Allah, tinggal yang kelima tadi, percaya bahwa inilah yang terbaik. Oh, katanya saya sudah memperbaiki diri, tapi kok saya dipertemukan dengan orang yang kurang baik, misalnya ibadahnya atau apanya, padahal saya sudah berusaha memperbaiki ibadah saya mengikuti syariat Islam, saya mengikuti ini, saya mengikuti sunnah, tapi pasangan saya tidak seperti itu. Oh, kita bilang tidak terbaik di mata manusia, tapi di mata Allah mungkin saja itu yang terbaik. Kenapa? Dengan pahala membimbingnya, itu Allah memberikan pahala yang sangat luar biasa. Allah sengaja mempertemukan dia denganmu supaya engkau bisa membimbingnya. Allah sengaja mempertemukan dia denganmu supaya kalian bisa bersama-sama ke jannahnya Allah. Lagian siapa kita mau menilai orang lain? Kita tidak pernah tahu siapa yang mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak pernah tahu siapa yang rendah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tugas Masya kita Allah. hanya mengikuti syariat. Masya Allah, Iya. jazakallah khair Ustadz Syam. Intinya jangan ngebucin lah. Jangan ngebucin, takdir insya Allah masih bisa dinego. Dengan Dinego. cara apa? Dengan kita menjadi soleh dan doa yang baik-baik. Betul. Insya Allah, Allah akan ngasih yang terbaik buat kita semua. Masya Allah. Jamaah, ini gak boleh kemana-mana nih. Setelah jeda iklan ini akan ada ensiklopedia Islam nih. Ustadz Syam siap ya Ustadz ya? Insya Allah ada yang Masya menarik di Allah. Islam itu indah. Wah. Ensiklopedia Islam. Sayang kalau untuk dilewatkan, nanti juga akan ada doa bersama dipimpin oleh Ustadz Faris. Siap ya Ustadz ya? Masya Allah siap. Jadi jamaah, please jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.